Oke, jadi baik. Selamat malam untuk kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada malam hari ini, secara pribadi, saya ingin berbagi tentang kasih Tuhan yang beta alami dalam kehidupan saya. Saya menjadi anak muda yang sungguh sangat merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi pada malam hari ini, entah kenapa saya tidak tahu, seolah-olah ada Roh Kudus yang menggerakkan hati saya sehingga saya harus berbagi kepada setiap orang ketika apa yang saya peroleh yang datang daripada Tuhan. Oke, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, pada malam hari ini dan saya tahu bahwa rencana Tuhan bagi setiap orang itu akan ada. Setiap anak-anak Tuhan itu ada. Setiap siapa saja itu pasti ada rencana Tuhan, asalkan dia mau taat, setia, dan mengikuti proses yang datang daripada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, ketika tadi sedikit kesaksian jalan-jalan bersama kawan-kawan, saya merasa tergerak dalam hati saya bahwa saya harus menjadi berkat bagi orang. Ketika saya lihat orang lain dan apa yang saya miliki pada saat ini yang datang daripada Tuhan, maka saya harus berbagi, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan bagi setiap orang yang percaya akan namanya Yesus Kristus. Jadi, dan saya juga percaya bahwa Tuhan pakai siapa saja, alat apa saja untuk hormat dan kemuliaan namanya. Jadi saya berpikir bahwa melalui media, melalui apapun itu, bisa akan tersampai kebenaran firman Tuhan, asalkan ada orang-orang yang mempunyai kerinduan untuk menyelamatkan orang lain. Jadi teman-teman dikasihi oleh Kristus, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar pengajaran daripada Roh Kudus. Dan pada malam hari ini saya akan membagikan salah satu firman Tuhan yang tidak asing lagi buat kita semua. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Selamat malam ya Bapa, Yesus, Roh Kudus. Terima kasih atas kesempatan, bahkan hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami hingga pada jam detik hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami boleh lakukan pada saat itu hanya karena kasih dan karunia-Mu. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, anak-Mu menyampaikan isi hati Tuhan itu semata-mata karena turut dan kehendak Tuhan. Melalui pikiran, hati, dan perasaan anak-Mu, hingga anak-Mu mempunyai kesempatan untuk berbagi pada saudara-saudara sekalian di mana saja mereka ada. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, pada saat ini anak berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau urapi, berkati bibir mulut anak-Mu, bahkan semuanya itu Tuhan yang anak-Mu lakukan pada saat ini berasal daripada Padamu ya Bapa yang baik. Bapa yang baik, pada saat ini anak-Mu serahkan kebenaran firman, bahkan orang-orang yang mendengarkan renungan singkat ini Tuhan Yesus urapi, Tuhan Yesus memberkati hidup mereka, sehingga daripada ini boleh mereka sama-sama dengan saya, anak-Mu, terus belajar daripada perjalanan kehidupan ini untuk menyenangkan hati-Mu dalam kerajaan surga. Ini hidup dan ucapan syukur anak-Mu firman yang hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Oke. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, pada malam hari ini saya akan berbagi tentang kebenaran firman Tuhan yang tidak asing lagi buat kita semua. Oke, di mana saja kita berada, kita dapat membacanya firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7 yang berkata demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, kebenaran firman Tuhan ini tidak asing lagi buat saudara-saudara di mana saja berada, buat kita semua yang terlebih terpanggil di dalam karya Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan bahwa takut akan Tuhan. Jadi tolak ukur dari kekristenan yang percaya akan Yesus Kristus adalah takut akan Tuhan. Dan lebih daripada itu, mau ikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita takut
Tuhan, ketika kita mengikuti proses yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kita, maka akan mengalir aliran-aliran pengetahuan, akan aliran-aliran hikmat, sehingga apa saja yang kita perbuat boleh dapat mempermuliakan nama Tuhan. Tapi pada malam hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kitab Amsal ini ditulis oleh seorang Salomo yang sangat luar biasa. Ada banyak didikan, ada banyak motivasi di dalam Amsal ini untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi satu gambaran dalam konteks kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini bahwa ketika kita takut akan Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Jadi pengetahuan yang datang daripada Tuhan itu bukan sama pengetahuan yang datang daripada dunia ini, yang kadang-kala akan hilang, yang kadang-kala akan lenyap dengan situasi dan kondisi. Tapi pada kebenaran firman Tuhan adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang, yang terus membimbingnya pada jalan kebenaran. Bahkan apa saja yang diperbuatnya boleh berhasil karena pengetahuan itu datang daripada Tuhan. Tapi ayatnya yang berikut mengatakan bahwa tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi teman-teman dikasih oleh Kristus, pada malam hari ini ada dua konteks. Takut akan Tuhan dan menjadi orang bodoh yang mengabaikan didikan. Jadi kadang-kala secara manusia kita berpikir bahwa didikan ini adalah suatu hal yang membuat kita menjadi pribadi yang sangat rendah daripada orang lain. Tapi pada malam hari ini, teman-teman dikasih oleh Kristus maupun bersaudara semua di mana saja berada yang menonton video ini, secara pribadi dan saudara semua katong sama-sama belajar bahwa siapapun orang yang Tuhan izinkan berbicara kepada kita, siapapun orang yang Tuhan izinkan, atau alat atau media apapun yang Tuhan pakai untuk memanggil kita untuk menjelaskan suatu kebenaran, maka kita harus memiliki hati yang merespon dengan hal-hal didikan. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Kristus beserta saudara di mana saja saudara berada, kebenaran firman Tuhan mengajak kita supaya kita memilih menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang takut akan Tuhan, dan bukan menjadi orang yang bodoh yang mengabaikan didikan. Dengan demikian bahwa hikmat ini adalah suatu jalan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, adalah satu alternatif untuk kita menjalankan pengetahuan. Karena pada saat ini untuk menjadi orang yang bijaksana sangat rumit, sangat susah, dan bahkan pada saat ini sangat rumit kita temukan orang-orang bijaksana. Kadang-kala hanya menggunakan pengetahuan dan pada akhirnya akan mencelakakan. Tapi berbeda ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hikmat dan didikan itu menjadi milik kepunyaan kita. Dan bahkan firman Tuhan pada malam hari ini menegaskan bahwa kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa saja menjadi guru buat siapa saja, lewat keteladanan kita, lewat perkataan kita, lewat perubahan perilaku hidup kita, lewat karakter kita. Jadi pada malam hari ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, ini yang pertama kalinya saya merekam video ini, pertama kalinya saya membuat renungan singkat ini untuk kita sama-sama terus belajar. Kita manfaatkan hidup ini untuk takut akan Tuhan. Jangan menjadi orang yang seolah-olah mengabaikan Tuhan, padahal sebenarnya kita adalah pribadi-pribadi yang sungguh sangat membutuhkan. Cuman karena situasi dan kondisi kita yang membuat kita jauh daripada Tuhan, mengabaikan orang-orang yang Tuhan izinkan datang untuk menasihati kita, menegur kita, dan untuk menuju pada kebenaran. Jadi pada malam hari ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, mari kita sungguh-sungguh pahami, mari kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, terlebih untuk kita memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, apalagi sedikit kesaksian karena memang ini adalah hari pertama. Menjadi anak Tuhan bukan suatu hal yang mudah, banyak proses yang kita lakukan, banyak hal yang harus kita lalui,
untuk mendapatkan semuanya itu. Jadi pada malam hari ini, apalagi sebagai orang-orang muda, sesama saya seorang muda, pada saat ini saya mengajak untuk kita sungguh-sungguh, apalagi orang-orang yang berproses dalam dunia akademik, dalam pertandingan iman maupun apapun yang kita perjuangkan itu, kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala perencanaan kehidupan kita. Kita tidak mengandalkan manusia, sehingga pengetahuan dan aliran hikmat itu menjadi milik kepunyaan kita yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan, renungan singkat pada malam hari ini dapat memberkati saudara semua di mana saja saudara berada. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami telah merenungkan isi hati Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini anak berdoa dalam nama Yesus, siapa saja yang mendengarkan renungan singkat ini boleh dapat diberkati Tuhan. Dan biarlah pakai terus hidup ini menjadi berkat siapapun kami, baik anak muda, orang tua, anak-anak, Tuhan bisa pakai di mana saja kami berada. Dan alat apa saja yang kami gunakan, kami boleh menjadi berkat. Bapa yang baik, anak mohon ampun jika anak ada dalam mengatakan firman pada malam hari, bahkan mengurangi, menambah anak tidak layak. Maka biarlah video kali ini Tuhan Yesus memberkati dan banyak orang merasakan kasih-Mu dan anak-anak Tuhan yang tergerak untuk menjadi berkat. Ini hidup anak-Mu Tuhan, kami lewat anak-Mu Yesus Kristus, anak-Mu berdoa. Haleluya, amin. Shalom.